Halo anak-anak kelas 9, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Oktav Agung Budiono dalam channel pembelajaran matematika. Pak Agung ingin mengajak kalian menghadapi ujian sekolah untuk tahun ini. Dan dalam video ini nanti Pak Agung ingin menyajikan prediksi soal-soal ujian sekolah matematika SMP untuk tahun 2022 ini. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Hasil dari negatif 4 ditambah 4 kali negatif 10 dibagi 4 dikurangi 5 adalah 4 kita kalikan negatif 10 dulu, menjadi negatif 40. Negatif 40 dibagi 4, itu negatif 10. Negatif 4 ditambah negatif 10, itu negatif 14 dikurangi 5, hasilnya negatif 19. Soal yang kedua, mengenai pecahan. Mira memiliki persediaan beras 5/4 kilogram. Beras tersebut dimasak 2,5 kilogram. Dan sisanya dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi sama banyak. Berat beras setiap kantong plastik adalah mula-mula 5/4, kemudian dimasak 2,5. Jadi 5/4 dikurangi 2,5. Dibagi 4 kantong plastik, berarti dikalikan 1/4. Kita jadikan pecahan biasa, ini 21/4, 2,5 menjadi 5/2. Kita samakan penyebut menjadi perempat semua, 21/4. Kemudian 5/2 menjadi 10/4. 21 dikurangi 10 itu 11. 11/4 dikalikan 1/4. Hasilnya adalah 11/16 kilogram. Soal nomor 3. Ini mengenai himpunan. Dari sekelompok peserta didik, 10 anak diantaranya gemar bermain futsal. 14 anak gemar bermain basket, 8 anak gemar bermain keduanya, dan 4 anak tidak gemar futsal maupun basket. Banyak anak dalam kelompok itu adalah, mari kita bahas. NS ini jumlah seluruh anak, jumlah anak dalam kelompok tersebut. NA itu yang suka futsal. NB itu anak yang gemar basket. NA irisan B itu gemar keduanya, sedangkan NA union B komplement itu yang tidak gemar mau futsal maupun basket. Jadi nanti ini kita pergunakan. Banyak anak dalam kelompok tersebut, 10 ditambah 14 dikurangi 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 20 anak. Lurus suatu sudut sama dengan 3 kali penyikunya. Sudut tersebut sebesar, pelurus itu berarti 180 dikurangi sudut tersebut. Seandainya sudut tersebut X, berarti 180 dikurangi X. Penyiku itu 90 dikurangi sudut yang bersangkutan. Karena di sini 3 kali, maka di sini 3 kali 90 min X. Kita jabarkan. 180 dikurangi X sama dengan 270 dikurangi 3X. Negatif 3X kita pindah ke kiri, 180 kita pindah ruas kanan. Negatif X ditambah 3X itu 2X, 270 dikurangi 180 itu 90. Kemudian X sama dengan 90 dibagi 2.
yaitu 45 derajat. Jadi besar sudut tersebut 45 derajat. Nomor 5, 4 penjahit dengan kemampuan yang sama dalam sehari dapat menyelesaikan 24 baju. Jika ditambah 8 penjahit dengan kemampuan yang sama, maka dalam sehari dapat menyelesaikan berapa baju. Ini soal tentang perbandingan senilai. Jika 4 penjahit dapat menyelesaikan 24 baju. Ditambah 8 penjahit, berarti menjadi 12 penjahit. Kalau 12 penjahit, tentu saja 12 dibagi 4 kali 24 baju. 12 bagi 4, 3 dikalikan 24. Hasilnya adalah 72 baju. Soal nomor 6. Rudi membeli sepeda seharga Rp400.000. Ternyata dia mendapat diskon 20%. Berapa harga sepeda tersebut setelah didiskon? Mari kita jawab. Harga beli itu 100%, diskonnya 20%, berarti yang harus dibayar adalah 80%. Yaitu 80 per 100 dikalikan 400.000. Sama dengan Rp320.000. Soal nomor 7, hitung luas bangun datar berikut ini. Ini 6 cm, berarti ini juga 6 cm. Bentuk bangun ini adalah belah ketupat, sedangkan yang satunya ini adalah trapesium yang digabung. Ini 8 cm, ini 6, berhubung ini 10, berarti bagian yang ini adalah 10 dikurangi 6, yaitu 4 cm. Dengan demikian, luas belah ketupat dulu. Ini diagonalnya 16, yang di sini 12. Berarti luasnya setengah kali 12 kali 16. Sama dengan 96. Sekarang trapesium. Luas trapesium itu setengah dikalikan jumlah garis jajar kali tinggi. Ini garis jajarnya, ya. Yang ini 10, ini tadi 4. 10 tambah 4, ini tingginya. Tingginya adalah 8. Berarti sama dengan 56. Dengan demikian, luas gabungan sama dengan 96 ditambah 56 sama dengan 152 cm persegi. Nomor 8. Garis K dan garis L sejajar dipotong garis T di titik A dan B. Jika besar sudut A3 3x ditambah 20 dan besar sudut B2 2x ditambah 10, maka besar sudut A3 adalah, ini gambarannya ya, ini A3, ini B2. A3 dengan B2 ini adalah dalam sepihak. A3 dengan B2 itu dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180. Kita sederhanakan, 3x tambah 2x itu 5x, 20 ditambah 10 ini 30. 30 kita pindah ruas kanan, 5x sama dengan 150, 150 dibagi 5, X sama dengan 30. Berarti sudut A3 tadi kan 3X tambah 20. X-nya diganti 30. 3 kali 30, 90 ditambah 20 sama dengan 110 derajat. Soal nomor 9. Perhatikan gambar ini. Banyak lingkaran pada pola ke-24. Kalau kita perhatikan pola pertama, ini ada 2 lingkaran, di mana ini pola persegi panjang. 2 ini didapat dari 1 kali 2. Kalau pola kedua, ini 2 kali 3. Pola ketiga, banyaknya lingkaran 3 kali 4. Berarti nanti pola ke-24 nanti, 24 dikalikan 25.
sama dengan 600. Soal nomor 10. Di antara himpunan pasangan berurutan di bawah ini, yang merupakan fungsi adalah, ya, ini ada fungsi A, B, C, D dalam wujud himpunan pasangan berurutan. Ciri-ciri dari fungsi atau pemetaan itu bagian absisnya ini tidak boleh kembar, ya. Ini kembar A, 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 A. Jadi bagian yang kiri atau absis tidak boleh kembar. Jadi yang A ini bukan fungsi karena ini kembar. A, B, C, D ini tidak ada yang kembar, berarti B ini fungsi. A ini ada yang kembar, bukan fungsi. A, B, C, D ini fungsi. Meskipun ini satu semua nggak masalah. Yang penting adalah absisnya tidak kembar. Jadi yang merupakan fungsi nanti adalah yang absisnya tidak sama, yaitu B dan D. Soal nomor 11. Diketahui fungsi fx 3x dikurangi 5. Jika fa sama dengan 19, maka nilai A adalah fa 19. Ini berarti 3A dikurangi 5 sama dengan 19. Negatif 5 kita pindah ke ruas kanan. 3A sama dengan 24. A sama dengan 24 dibagi 3 yaitu 8. 12. Persamaan garis yang sejajar 3x ditambah 4y sama dengan 14 dan melalui titik A 5,6 adalah, kalau sejajar ini jangan diubah. Jadi jawabnya nanti persamaan garis yang sejajar 3x tambah 4y sama dengan 14 itu tetap 3x tambah 4y. Sedangkan 14-nya ini kita ganti. Jadi ruas kanan ini kita ganti 3 kali X-nya 5 ditambah 4 kali Y-nya adalah 6. 3 kali 5, 15, 4 kali 6, 24. 15 tambah 24 sama dengan 39. Jadi persamaannya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 39. Nomor 13. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2x ditambah 3y sama dengan 14 dan 3x ditambah 4y sama dengan 19 adalah, mari kita jawab. Ini kita eliminasi, y-nya kita samakan. Ini kita kalikan 4, kemudian persamaan kedua ini kita kalikan 3. Jika dikalikan 4 menjadi 4x tambah 12y sama dengan 56. Ini kita kalikan 3. 9x tambah 12y sama dengan 57 dikurangi. 8x kurangi 9x itu negatif x. Ini hilang. 56 dikurangi 57 itu negatif 1. Jadi x sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1 itu sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 2x tambah 3y sama dengan 14. X-nya 1. Berarti 2 ditambah 3y sama dengan 14. 3y sama dengan 14 dikurangi 2. Y sama dengan 12 dibagi 3. Yaitu sama dengan 4. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 1,4. Nomor 14. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan sejauh 15 km menuju pelabuhan B. Dari pelabuhan B, kapal tersebut berlayar ke timur sejauh 8 km menuju pelabuhan C. Berapakah jarak pelabuhan A ke C? Ini sketsanya. Dari A, kemudian menuju selatan ke pelabuhan B sejauh 15 km, kemudian ke timur
menuju pelabuhan C sejauh 8 km. Jarak A ke C ini kita hitung pakai teorema Pythagoras. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 225 ditambah 64 itu 289, sehingga AC itu akar 289 yaitu 17. Jadi jarak pelabuhan A ke C 17 km. Soal nomor 15. Banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata dari nilai pada tabel di bawah ini adalah ini nilainya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan banyaknya siswa atau frekuensinya adalah 2, 4, 6, 7, 6, 4, 2. Kita hitung dulu rata-ratanya atau min. Min sama dengan, ini dikalikan. 6, 4 kali 4, 16, 5 kali 6, 30, 6 kali 7, 42, 7 kali 6, 42, 8 kali 4, 32, 9 kali 2, 18, dibagi jumlah siswa, itu ada 31. Sama dengan 186 dibagi 31, sama dengan 6. Jadi rata-ratanya 6. Dengan demikian, banyak siswa yang nilainya di bawah 6, itu berarti ini, yang nilainya 3, 4, 5 ini. Banyaknya siswa 2 tambah 4 tambah 6. Sama dengan 12 siswa. Soal nomor 16, min, median, dan modus dari data 2, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9 adalah min atau rata-rata. Kita jumlah dibagi banyaknya. Jadi jumlahnya ini dibagi 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Median. Median itu nilai tengah. Kebetulan datanya ini sudah urut. Kalau belum urut kita urutkan terlebih dahulu. Nilai tengah itu yang terletak di tengah-tengah ini. Jadi 6 ditambah 7 dibagi 2. Hasilnya 6,5. Modus. Modus itu yang paling sering muncul atau yang frekuensinya terbanyak. Ini, nilai yang frekuensinya terbanyak itu adalah 7. Jadi modusnya sama dengan 7. Soal nomor 17, dua buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul dua dadu berjumlah 6 adalah dua buah dadu apabila dilempar, ruang sampelnya itu adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, sampai 6, 6. Banyaknya ada 36. Sedangkan kejadian muncul dua dadu berjumlah 6, misalnya kita beri nama kejadiannya itu adalah A. Himpunan A itu anggotanya 1 dengan 5, ini jumlahnya 6. 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, 5 dengan 1. Banyaknya 5. Dengan demikian, peluang dari A tadi adalah NA dibagi NS sama dengan 5 dibagi 36. Kita lanjutkan soal nomor 18. Nilai X dari 8 pangkat 2 per 3 kali 16 pangkat 3 per 4 sama dengan 2 pangkat X adalah 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 16 ini kita ubah 2 pangkat 4. Pangkatnya kita kalikan. Sehingga ini tinggal 2 pangkat 2, yang di sini nanti 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, pangkatnya dijumlah. 2 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat X. Dengan demikian 5 itu sama dengan X. Soal nomor 19, hasil dari 2 akar 150 ditambah 4 akar 24 dikurangi 3 akar 6 adalah
Akar 150 ini kita ubah menjadi 25 kali 6. 24 kita ubah 6 kali 4 atau 4 kali 6. Jadi akar 25 ini nanti 5 dikalikan 2 itu menjadi 10. Akar 4 itu 2, 2 kali 4 itu 8. 10 akar 6 ditambah 8, akar 6 dikurangi 3 akar 6. 10 tambah 8, 18 dikurangi 3, 15. Jadi hasilnya 15 akar 6. Luas persegi panjang adalah 8 cm persegi. Panjangnya 2 ditambah akar 5. Berapakah lebarnya? Ingat, luas itu sama dengan panjang kali lebar. Berarti lebar itu sama dengan luas dibagi panjang. Jadi lebarnya sama dengan 8 dibagi 2 ditambah akar 5. Kita kalikan sekawannya, berarti kita kalikan 2 dikurangi akar 5, dibagi 2 dikurangi akar 5. Bagian pembilang, 8 kali 2, 16. 8 kali akar 5 itu 8 akar 5. Sedangkan penyebutnya 2 kali 2 ini 4. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 itu negatif 1. 16 dibagi negatif 1 itu negatif 16. Negatif 8 akar 5 dibagi negatif 1 itu sama dengan plus 8 akar 5. Jadi lebarnya adalah negatif 16 ditambah 8 akar 5 cm. Soal nomor 21. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0 adalah, kita cari dua buah bilangan apabila dikalikan negatif 16 dan apabila dijumlah hasilnya negatif 6. Bilangan tersebut adalah negatif 8 dan 2. Jadi faktornya X dikurangi 8 dikalikan X ditambah 2 sama dengan 0. Dengan demikian X sama dengan 8, ini nanti X sama dengan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya tinggal kita tulis dalam himpunan. Himpunan penyelesaiannya negatif 2,8. Boleh dibalik, 8, negatif 2. Nomor 22. Nilai diskriminan dari AX kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0 adalah 0. Nilai A sebesar, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ini A-nya adalah A, B-nya negatif 12, C-nya 9. Negatif 12 kuadrat dikurangi 4 kali A kali 9 sama dengan 0. Karena ini tadi diketahui sama dengan 0. Negatif 12 kuadrat itu 144, dikurangi 36A sama dengan 0, berarti 36A sama dengan 144. 144 dibagi 36 itu 4. Jadi A sama dengan 4. Nomor 23. Dua bilangan berjumlah 10 dan hasil kalinya 16. Berapakah kedua bilangan tersebut? Jumlahnya 10. Kita misalkan kedua bilangan itu X dan Y. X ditambah Y sama dengan 10. Dengan demikian, Y itu sama dengan 10 dikurangi X. Kemudian hasil kalinya 16. X kali Y 16. Y-nya kita ganti 10 dikurangi X. Ini kita jabarkan. X kali 10, X dikalikan negatif X. 16 kita pindah ke kiri menjadi negatif 16. Kita kalikan negatif 1, kemudian kita urutkan. X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dua bilangan kalau dikalikan 16 kalau dijumlah negatif 10, itu adalah negatif 8 dan negatif 2. Dengan demikian X sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Jika X sama dengan 8, maka Y sama dengan 10 dikurangi 8 yaitu 2.
Jika X-nya kita ambil 2, maka nanti Y 10 dikurangi 2 yaitu 8. Sama saja. Jadi kedua bilangan tersebut adalah 2 dan 8. Nomor 24. Pembuat nol fungsi X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 21 adalah pembuat nol itu adalah nilai X yang mengakibatkan Fx sama dengan 0. Jadi, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dua bilangan kalau dikalikan negatif 21, dan apabila dijumlah hasilnya negatif 4, itu adalah negatif 7 dan positif 3. X dikurangi 7 kali X ditambah 3. Ini hasilnya X sama dengan 7. Yang ini nanti hasilnya X sama dengan negatif 3. Berarti nilai X atau pembuat nolnya adalah 7 atau negatif 3. Soal nomor 25. Persamaan fungsi kuadrat pada grafik di bawah ini adalah, ini grafiknya. Kalau kita amati grafiknya ini, titik puncaknya itu adalah titik A 3, negatif 1 dan melalui titik B 5,3. Persamaan fungsi kuadrat yang diketahui puncaknya kita pergunakan Y sama dengan A kali X dikurangi P kuadrat ditambah Q. PQ ini adalah puncaknya. Sedangkan X dan Y itu adalah titik yang dilalui. Jadi Y sama dengan A kali X dikurangi 3 kuadrat ditambah Q. Nah, di sini Q-nya adalah negatif 1. Selanjutnya X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti 3. 3 sama dengan A kali 5 dikurangi 3 kuadrat dikurangi 1. 5 dikurangi 3 itu 2, dikuadratkan menjadi 4. Negatif 1 kita pindah ruas menjadi plus 1. 4 sama dengan 4A, berarti A sama dengan 1. Jadi persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan 1. Dikalikan X dikurangi 3 kuadrat dikurangi 1. Kalau kita jabarkan, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 dikurangi 1. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Soal nomor 26. Titik A 9,11. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, dilanjutkan. Di translasi 34, koordinat bayangannya adalah dicerminkan dulu terhadap Y sama dengan 5. Maka nanti A aksen, X-nya tetap, Y-nya berubah. 2 kali cermin dikurangi Y semula atau ordinat semula. Jadi 2 kali 5 itu 10 dikurangi 11. Hasilnya negatif 1. Selanjutnya ditranslasi. 9, negatif 1 apabila ditranslasi 34, bayangannya 9 ditambah 3, negatif 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 12,3. Jadi bayangan akhirnya adalah A double aksen dengan koordinat 12,3. Soal nomor 27. Titik A 5,2. Jika dirotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik O 0,0, koordinat bayangannya adalah titik A dengan koordinat A, B. Jika dirotasi 90 derajat, bayangannya adalah A aksen negatif B, A. Sehingga apabila titik A 5,2 dirotasi dengan pusat O
Sejauh 90 derajat, bayangannya adalah A aksen negatif 2,5. Nomor 28. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 5,2, B 7,4, dan C 3,3 jika didilatasi dengan faktor skala 3 serta pusat dilatasi titik O 0,0. Mari kita jawab. Titik A, B jika dilatasi dengan pusat O faktor skala K, bayangannya A aksen itu KA, KB. Jadi nanti seandainya titik A 5,2 didilatasi O3, bayangannya 5 kali 3 itu 15, 5 kali 3 15, 2 kali 3 itu adalah 6. Titik B yang semula 74 jika didilatasi O3, bayangannya menjadi 21, 12. Jadi dikalikan 3. Begitu pula titik C 3,3, C aksen 9,9. Soal nomor 29. Dari gambar di bawah ini gambarnya, jika sudut BAE 30 derajat, BAE ini 30 derajat, AEB 95 derajat, AEB 95 derajat, maka sudut CDE adalah, kita hitung dulu sudut ABE. Dengan mengingat segitiga ABE itu sebangun dengan segitiga CDE. Sudut ABE ini sama dengan 180 dikurangi 30 dikurangi 95. Sama dengan 45 derajat. Sehingga nanti sudut CDE itu sama dengan sudut ABE, yaitu 45 derajat. CDE di sini dengan ABE, ya, ini sama besar. Soal nomor 30. Dari gambar di bawah ini, besar X adalah, ini gambarnya, yang ditanyakan adalah nilai X ini. Kita pergunakan perbandingan bahwa segitiga yang kecil ini sebangun dengan segitiga yang besar. Jadi nanti 8 dibagi X itu sama dengan 6 dibagi atau dibanding 6 ditambah 9. Kita kalikan silang. 8 dikalikan 15, ini 120. X dikalikan 6 itu 6X. 6X sama dengan 120, berarti X sama dengan 120 dibagi 6, yaitu 20. Soal nomor 31. Sebuah foto dipasang pada karton yang berukuran 100 cm kali 80 cm. Foto dan karton sebangun. Sisa karton bagian kiri, atas dan kanan foto 10 cm. Tentukan lebar sisa karton bagian bawah. Ini gambarannya. Ini 100, ini 80. Berhubung bagian kiri dan kanan 10, berarti panjang fotonya ini nanti 100 dikurangi 20, yaitu 80. Kemudian lebarnya ini 80. Dikurangi bagian atas ini 10, dikurangi bawah ini X. Sehingga nanti lebar fotonya ini 80 dikurangi 10 dikurangi X. Kita bandingkan, 100 dibanding 80, itu sama dengan 80 dibanding 70 dikurangi X. Kita kalikan silang. 80 kali 80, 6.400. 100 dikalikan 70 itu 7.000. 100 kali X, 100X. 100X kita pindah ruas kiri, 6.400 kita pindah ruas kanan. Sehingga 100X sama dengan 600, X sama dengan 600 dibagi 100, sama dengan 6 cm. Nomor 32,
Hitung luas permukaan bangun yang terdiri atas setengah bola, tabung, dan kerucut. Nah, ini setengah bola, tabung, kerucut. Dengan catatan, diameter bola 14 cm, tinggi tabung 15 cm, dan tinggi kerucut 24 cm. Kita hitung dulu S atau garis pelukis dari kerucut. Akar jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini 7, ini 24. 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 49 ditambah 576. Ini hasilnya 625. Akar 625 itu sama dengan 25. Selanjutnya, luas permukaannya nanti luas setengah bola. Kalau bola itu luasnya 4 πr kuadrat, tapi berhubung setengah bola berarti 2 πr kuadrat. Ditambah luas selimut tabung 2 πrt dan luas selimut kerucut PRS. 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 7 ditambah 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 15 ditambah 22 per 7 kali 7 kali 25. 308 ditambah 660 ditambah 550 sama dengan 1518 cm persegi. Soal nomor 33, hitung volume bangun yang terdiri atas tabung dan kerucut berikut. Ini tabungnya, ini kerucutnya digabung. Diameter alas 14 cm, berarti jari-jarinya 7 cm. Tinggi tabung 15 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Volume gabungan nanti, ini volume tabung ditambah volume kerucut. PR kuadrat T ditambah sepertiga PR kuadrat T. Ini tinggi tabung, yang ini tinggi kerucut. 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 15 ditambah sepertiga kali 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 24. 2310 ditambah 1232, hasilnya adalah 3542 cm kubik. Nomor 34, sebuah kubah berbentuk setengah bola dengan jari-jari 2,8 meter. Sisi luar kubah akan dicat dengan biaya Rp100.000 setiap meter persegi. Tentukan besar biaya pengecatan kubah tersebut. Luas permukaan setengah bola itu 2 πr kuadrat. Sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 2,8 kali 2,8. Hasilnya adalah 49,28 meter persegi. Sehingga biayanya nanti tinggal kita kalikan 100.000. 49,28 dikalikan Rp100.000, hasilnya adalah Rp4.928.000. Soal nomor 35. Sebuah kerucut berjari-jari 30 cm dan tingginya 40 cm. Akan dibuat dari kertas karton. Berapakah luas karton yang dibutuhkan? Luas permukaan kerucut itu sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Jadi kita hitung dulu S-nya. Akar R kuadrat ditambah T kuadrat. 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 900 ditambah 1600 itu 2500. Kalau di akar hasilnya 50. Luas permukaannya PR kuadrat ditambah PRS. 3,14 kali 30 kali 30 ditambah 3,14 kali 30 kali 50 sama dengan 2826 ditambah 4710 sama dengan
7.536 cm persegi. Sekian prediksi ujian sekolah kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.